tidak ada benih, akhirnya tidak tanam lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Top One Channel. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di satu kawasan di Balai Penelitian Pertanian di Marpoyan, Pekanbaru. Dan dalam suasana sekarang ini acara expose ya terhadap pelaksanaan sosialisasi padi gogo. Tadi Pak Gubernur kita, Pak Gubernur Samsuar hadir dalam pertemuan tadi, dan lalu juga pagi tadi melakukan penanaman uji coba ya terhadap padi gogo ini. Apa itu padi gogo nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rara sebagai Kepala Balai Teknologi Pengkajian Pertanian ya. Dan nanti bagaimana ke depan dalam hal pengembangan padi gogo ini. Kemudian juga beliau Pak Gubernur juga mengharapkan Riau ke depan ini bagaimana mengatasi jangan sampai kita menghadapi suatu krisis ya pangan, tapi ini harus diantisipasi dengan kegairahan dan semangat semua kabupaten kota untuk meningkatkan tanaman pangan ini. Dan kita tahu bahwa perkembangan dunia pada hari ini ada gejala-gejala dan mungkin sudah terjadinya krisis pangan yang sampai ini terjadi di daerah kita Provinsi Riau ini. Oleh karena itu pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pertanian mengharapkan agar daerah-daerah harus bergairah, bersemangat untuk meningkatkan tanaman pangan demi untuk kepentingan masyarakat dan daerah kita agar kita tidak menghadapi krisis pangan ke depan. Oleh karena itu apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur tadi sangat memberikan arti yang penting bagi kita Provinsi Riau ini, agar para petani harus meningkatkan pertanian terutama khususnya pangan, dan oleh karena itu kabupaten dan kota harus melakukan inovasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan itu semua, dengan tentu dengan melakukan pengkajian dari segi teknologi, bibit-bibit yang akan dikembangkan dan bagaimana meningkatkan kualitas padi dan begitu juga kualitas tanaman-tanaman pangan yang lainnya, termasuk juga mungkin menyangkut masalah hortikultura. Oleh karena itu pada siang ini kami sengaja mengundang ini pertama Kepala
PPTP. PPTP Iya. Ibu Nira ya, Bu Nara. Dan alhamdulillah Ibu sudah berada di tengah kami dan terima kasih banyak. Iya, Pak. Kemudian juga kami mengundang ini dari Kabupaten Pulau Lawan. Nah, ini tak asing lagi Pak Nahar. Ya, Tengku Masih gagah Pak Nahar ya. Pada pertanian di Pulau Lawan. Insya Allah. Iya siap ya. Orangnya cukup energik ya. Insya Allah. Kemudian juga kami mengundang PLT. Kepala Dinas PLT Tanaman Pangan dan Hortikultura. PLT Tanaman Pangan Hortikultura Rokan Rokan Hulu. Hulu. Ini kan juga cukup energik nampaknya. Oleh karena itu kita ingin berbincang ini kepada Ibu Nara, juga nanti disambung oleh Pak Nahar, kemudian juga oleh Pak Pisman ya. Ya. Baik, Bu. Iya, Pak. Tadi kan ada uji coba Bu pertanaman padi roro apa? Padi gogo. Gogo Iya, ya. Pak. Padi gogo ya. Iya. Dan ini merupakan uji coba dan insya Allah ke depan ini kalau Iya. ini bagus, kualitasnya bagus akan dikembangkan dan akan disahkan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ya. Iya. Dan ini menjadikan suatu apa ya? Paritas. Paritas yang harus dikembangkan di Riau Iya. ini. Iya, Pak. Silakan Ibu apa Bu? Gimana terjadinya pemikiran dan timbulnya ide ini Bu? Silakan. Ya, tadi sudah disampaikan di ekspos hasil kegiatan kita ya Pak, Hmm. bahwa Provinsi Riau ini ada 300.000 lebih lahan kering. 300.000 lebih lahan kering yang belum di Yang sangat membutuhkan benih. Benih ya? Oh, Iya, benih ya. untuk peningkatan produktivitasnya. Jadi tidak hanya memperluas areal, tetapi kita harus meningkatkan produktivitasnya menggunakan benih unggul. Iya. Nah, benih padi yang cocok untuk di lahan kering itu adalah padi gogo. Begitu, Gogo, Pak. ya. Dan kita pilih, kenapa kita melakukan kegiatan ini, karena kita ingin mendapatkan padi gogo varietas unggul yang mampu beradaptasi di lahan lahan yang spesifik ada. Riau ini. Jadi kita lakukan mulai dari seleksi benih-benih yang sudah turun temurun ditanam oleh masyarakat. Itu kan masih bercampur. Campur ya. Kemudian kita pilih mana yang potensi hasilnya tinggi, kita murnikan. Kita sudah lakukan beberapa uji multilokasi, maksudnya uji tanam di berbagai lahan, di ya. berbagai kabupaten. Yang ada di Riau ini ya? Ya, yang ada di Riau, sudah kita tanam di lahan sawah, di lahan gambut, jadi tidak hanya di lahan kering, kita kering, ya? cobakan. Nah, diperolehlah 8 varietas yang tahan penyakit, yang tadi pemuliaannya adalah Pak Parlin itu sudah menyampaikan ada 8 varietas yang ditanam di lahan BBI ini. Ini nanti harapannya itu sebagai display atau tempat percontohan. Jadi pada saat sidang pelepasan itu akan ada tim survei, surveinya untuk datang untuk melihat kebenaran ya. Kebenaran varietas itu benar nggak apa yang sudah kita yang sudah kita teliti ya. Nah, makanya ditanam di sini, harapannya kalau pertumbuhannya bagus itu akan sangat mendukung sidang pelepasan varietas. Itu nanti berapa bulan Bu? Ini perkirakan bisa karena padi lokal, padi gogo, jadi umurnya masih dalam sekitar 130 hari. 130 jadi hari. 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, Pak. Jadi nanti 4 bulan nanti kita lihat perkembangannya dan di situ nanti tim dari nanti pada saat pertumbuhan puncaknya, produksi umur generatif puncaknya, kita akan undang tim survei. Tim survei ya? Iya. Untuk mendapat valid atau tidaknya nanti ya? Untuk melakukan uji kebenaran ya. Oh, luar biasa itu ya. Kemudian di Riau ini sudah diantisipasi Bu ya. Kira-kira lahan-lahan yang mempunyai peluang ya untuk mendapat tanaman sistem kualitas gogo ini cukup memungkinkan Bu berkembang ya. Iya. Dan harapannya nanti yang harus memproduksi label kuningnya itu pemulianya, Pak Parlin itu tadi. Kemudian dari label kuning itu nanti yang diharapkannya dapat dikembangkan oleh
BPSB dan dinas-dinas kabupaten Pak untuk dinas. diproduksi Untuk menjadi ya, benih. Benih ya. Iya, jadi misalnya seperti rokan hulu kan, itu petani penangkarnya cukup banyak ya Cukup Pak. banyak ya. Nah, kami di BPTP Ria juga bekerja sama dengan rokan hulu untuk memproduksi benih-benih sumber VOB lainnya, itu ya. seperti Inpari 32. Kita kemarin juga tahun ini sedang berjalan. Jadi di situ banyak petani-petani penangkar yang nantinya bisa dilibatkan, diajak kerjasama untuk memproduksi benih. Jadi selain BPSB, dengan pendampingan BPSB juga peran petani penangkar di kabupaten itu yang diharapkan. Jadi yang penting sekarang ini BPTP bagaimana berupaya untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap benih-benih pagi yang akan dikembangkan di Provinsi Riau ya. Yang nanti setelah itu mendapat pengakuan dari departemen. Jadi BPTP dan dinas itu sekarang dalam rangka untuk mendapatkan tanda daftar dan sertifikat varietasnya itu dulu. Karena tanpa mendapat sertifikat itu tidak bisa dikembangkan Pak ya. Oke, baik. Ini Pak Nahar sebagai Kepala Dinas Pertanian Pangan di Pulau Lawan, bagaimana Pak menurut pandangan Bapak apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi itu? Bagaimana kita ke depan ini untuk meningkatkan tanaman pangan dengan upaya tadi disediakan oleh Badan Penelitian ini bibit-bibit unggul yang perlu utama menyangkut gogo tadi itu. Gimana kira ke depan Pulau Lawan ini? Baik, terima kasih ya Pak Wan. Ini kami sangat menyambut baik inisiatif dari Ibu. Kenapa? Karena Pulau Lawan zaman dahulunya merupakan sentra produksi pangan. Iya. Nah, memang dulunya kita zaman moyang kita memang nggak mengenal bibit ganja. Dan dulu terkena beladang. Ya, kita beladang. Beladang ada dua. Ada beladang di ladang Tugal. Kemudian ada ladang. Pakai apa? Tabang surut. Tabang surut. Surut. Nah, dulunya mereka semua memakai varietas lokal. Iya, betul. Umurnya 4 sampai 6 bulan. Nah, dan varietas lokal Pelawan itu cukup banyak. Cukup banyak. Ada namanya padi Gemini. Padi Gemini itu warnanya merah, semuanya merah. Itu sekarang udah langka. Ini kalau bisa nanti kita apa lagi? Kita adakan apanya. Dan itu terkenal di Pulau Lawan bukan di Penyalai itu ya? Penyalai sekarang dengan Pulau Muda. Pulau Muda. Ya. Itu masih tetap dipertahankan. Kalau di Pulau Mendol itu masih kita sekitar hampir 5.000 hektar. 5.000 hektar. Ya, masih itu berapa sekali panen berapa ton? Itu sekarang rata-rata masih sekitar 4 ton. 4 ton per hektar. Masih bisa. Masih, tapi bukan padi gogo, misalnya udah memakai padi varietas yang ada yang dilepas ke Kementerian Pertanian untuk Pulau Lawan. Iya. Ada Mendol, ada Bono. Ya, itu ya. Nah, ke depan menurut saya dengan adanya sistem. Ini dia yang paling bagus nih. Kita kan tahu supaya Pulau Lawan itu kan banyak orang replanting. Iya. Nah, saat replanting itu di celah sawit itu bisa kita tanam. Iya. Hampir ribuan setiap tahunnya. Wow, nah, ribuan setiap tahunnya. Memang apa yang dikatakan Ibu itu benar. Karena susah untuk mencari benih-benih zaman dulu itu. Karena di daerah sawit, khususnya di daerah dataran yang agak sedikit tinggi, mereka kan kekurangan air. Kalau padi gogo ini dia tahan. Dia sangat tahan air. Ini satu langkah yang maju. Kami memang menunggu hasil bisa kami kami akan jadikan penangkar nantinya. Kita akan kembangkan. Nah, selain dari lahan replanting, kita di Pelawan masih punya lahan tidur. Nah, dulunya sepanjang Sungai Kampar itu mulai dari Langgam sampai ke Pulau Muda itu di pinggir Sungai Kampar itu ladang padi, Pak. Padi gogo semuanya. Gogo ya. Mana dulu tak pernah kekurangan beras, padi gogo semua. Nah, sekarang lahan itu belum beralih fungsi. Akan tapi menjadi lahan tidur. Lahan tidur. Tak kurang daripada 4.000 hektar. Di pinggir Sungai Kampar. Hampir semua desa memiliki itu. Dan itu harus cepat diapakan? Kalau bisa dibuka. Ini kami nunggu padi gogo lah yang akan bisa menggarap tanah ini ya. Karena terus terang saja untuk menggerakkan petani tak semudah beli tapak tangan. Kita harus memberi bibit ganja umur 3 bulan mungkin mereka belum siap. Tapi kalau padi gogo siap zaman turun saja itu insya Allah akan jadi. Kami sangat mendukung program ini. Menunggu dan menunggu hasilnya ya Pak ya. Dan ini sangat praktis kan? Sangat praktis. Iya, tidak begitu lama nunggunya. Yang kedua di lahan dimanapun lahan itu bisa ditanam gitu kan. Terutama mencegah ini juga apa namanya? Hama.
Padi Gogo ini dia bandel nih, dia resisten tahan penyakit. Dan penyakit itulah tahan penyakit. Ya. Kalau zaman dulu masa saya kecil orang beladang di pinggir sampar, pada musim banjir dia tenggelam, dia tak mati. Tak mati dia. Tak mati. Ya. Tapi kalau yang bibit apa mungkin dia mati. Kalau ini tidak mati, dia batangnya tinggi. Dia nggak mati. Nanti bahkan ada panen bekas sampar macam ini, satu langkah yang baik. Iya, baik kering maupun basah dia tetap hidup. Padi Gogo tetap. Dan di segi lingkungan sangat ramah lingkungan. Tahan banting sama uan orang sama tahan banting ya. Dan juga pupuk tak begitu apa ya? Pupuknya tak begitu banyak ya pakai ya. Alami pun alami. Kalau kita mau menghidupkan kembali lahan bantaran sungai, saya rasa soal pupuk tuh kita abaikan saja. Karena tanah itu udah subur, karena tanah subur betul. Baik Pak Nahar, luar biasa Pulau Lawan. Kemudian bagaimana Rohel menyambut ini? Rohel. Terima kasih. Apalagi Rohel ya. Kawasannya cukup luas juga. Terima kasih Pak Wan dan Ibu. Kami sangat mengapresiasi, apalagi dari BTTP. Kami sebagai kelompok, ada juga penangkar Rokan Hulu, kami mohon juga terus membimbing karena kelompok-kelompok tani kami ini menghasilkan hasil untuk benih unggul, berupa unggul yang belum bersertifikat Bu, tapi rata-rata dari kelompok tani ini susah memasarkan karena belum tapi memasarnya cukup sekedar untuk Rokan Hulu aja dulu. Tapi kami juga berharap juga program kita ke depannya di Rokan Hulu itu termasuk sawit yang paling luas Bu, replantingnya paling banyak. Rasa-rasa di Rokan Hulu ini, jadi kami akan menerapkan juga nanti program, apalagi sekarang desa ada ketahanan pangan Bu. Nah, di program dana desa ada menggunakan ketahanan pangan. Tapi kebanyakan sekarang kepala desa belum memahami Padi Gogo ini. Nah, karena tidak susah untuk mencari bibitnya yang berkualitas unggul. Nah, kami berharap secepatnya nanti memang sudah disahkan ini menjadi spesifik kualitas unggul nasional. Kami berharap bibit ini bisa ditularkan ke Rokan Hulu. Nah, kita sosialisasi ke kepala desa. Jadi kepala desa nanti berharap lahan-lahan tidur yang ada di desa bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi. Sekarang kebanyakan kepala desa hanya lari ke tanaman sayur-sayuran. Sayuran sekarang hidroponik Pak. Lagi gila-gilaan hidroponik di desa-desa yang ada di Rokan Hulu, menggunakan dana desa. Dan ada juga yang tanaman mungkin biji-bijian, kacang-kacangan, dan banyak juga ke ternak larinya. Karena kebanyakan tidak bisa mendapatkan bibit Gogo ini yang berkualitas unggul. Dan habis juga lahan yang dikata Pak Parlin tadi, lahan yang berpindah-pindah itu termasuk yang terbanyak di Rokan Hulu Pak. Gitu ya? Rokan Hulu. Yang sering berpindah-pindah itu Rokan Hulu Pak. Apakah ladang berpindah-pindah atau apanya berpindah-pindah? Intinya Pak, Rokan Hulu tuh intinya kapan lahan itu replanting atau lahan itu kebun karet, kapan ditumbangan itu akan ditanam Padi Gogo 2 tahun. 2 tahun ya. Udah itu nanti pindah lain. Bila sawitnya udah tinggi dia pindah lagi Pak. Gitu terus. Karena lahan karet di Rokan Hulu akan berkurang karena larinya ke sawit. Jadi selama Rokan Hulu ini berharap juga Padi Gogo yang di Rokan Hulu ini sejenis kapatali tadi memang itu kualitas yang paling bagus Pak yang digunakan di Rokan Hulu karena dia berupa harum dan produkasinya di atas 6 ton dia. Nah ini yang paling banyak, kami berharap juga ini secepatnya dikembangkan karena ini kalau kita sosialisasi di Rokan Hulu dari 16 kecamatan Rokan Hulu banyak yang daerah bukit. Nah, dan cuma satu daerah yang mungkin daerah gambut yaitu daerah Bonai. Nah, tapi ini lahan banjir. Jarang yang digunakan kalau karena Bonai itu ya betul itu daerahnya banjir itu banjir nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Memang gambut tapi banjir. Tapi kebanyakan yang daratan di Bonai ini yang gambut udah banyak di perkebunan. Nah, ini kami berharap ke depannya secepatnya BTP memperbanyak benih mutu unggul ini untuk kita sosialisasikan kepada kepala desa, Pak. Karena kepala desa ini ada program dana ketahanan pangan yang 20%, Pak. Dari kabupaten? Bukan, ini kan dana pusat, Pak. Dari pusat, dana desa. Betul. Itu untuk ketahanan pangan. Nah, ini kita terapkan nanti kalau memang ada bibit ini kita terapkan itu dana itu harus digunakan. Digunakan. Iya, jangan sampai itu tak digunakan. Tidak digunakan. Itulah intinya kita ke Rokan Hulu ke depannya berharap dana desa, setiap kepala desa bisa membuat Padi Gogo ini ke lahan tidur yang ada di desanya masing-masing, Pak. Ini akan meningkatkan produksi lahan Padi Gogo di Rokan Hulu. Karena Rokan Hulu termasuk sawah yang paling kecil, Pak. Sekitar 1.600. Cuma sawah kecil, termasuk kecil dia. Karena dalam perkebunan dalam perkebunan. Mungkin itu aja, Pak. Kami berharap motivasi dari Pak Gubernur tadi kita membuat
terobosan. Ya. Tapi terobosan di Rokan Hulu, kalau ini sudah beredar nanti bibit ini kami akan terobos kepada kepala desa. Kepala desa ya. Nah, untuk ketahanan pangan desa masing-masing. Ya. Apalagi untuk rohol aja. Rohol aja. Kalau rohol dengan dikembangkan ini bisa akan meningkatkan apa ya? Produksi pangan. Nah, karena Rokan Hulu terdiri dari 149 desa, Pak. Iya. 6 kelurahan. Nah, rata-rata setiap desa itu mempunyai lahan tidur. Dan ini perlu ada aturan Pak, perlu diatur oleh bupati nih. Iya, kami berharap juga nanti setelah ini kami akan menyampaikan ke bupati juga. Setelah bibit ini ada, setelah unggul ini kita akan mengharapkan nanti pada pertemuan bupati kita sampaikan ke dalam program tersebut. Dan sekaligus minta diadakan penataan lahan yang dari Rohol ini ya. Apa kebijakan beliau bikin satu keputusan bupati ya, atau perda yang dibilang oleh Pak Gub tadi kan. Kalau kita untuk perda Pak ada untuk sawah aja baru Pak. Sawah ya. Kalau sawah alih fungsinya memang udah siap Pak. Udah siap ya. Udah siap untuk alih fungsi ke sawah. Tapi kalau Padi Gogo kita belum Pak. Belum ada ya. Belum ada Pak. Oke, terima kasih Pak Firman ya, Pak Tesman ya. Luar biasa. Kemudian kembali pada Ibu Bu sebagai kepala BPTP, selain Gogo ini akan dikembangkan juga untuk prioritas apa namanya? Padi yang lebih apa lagi sekarang meningkatkan IP. Iya. IP. Umur ginja. Iya, Pak. Jadi untuk mendukung program Kementerian Pertanian, BPTP ini mendapat tugas untuk memproduksi benih padi. Ya, jadi ada beberapa kegiatan produksi benih padi kita. Yang pertama kita memproduksi benih padi VUB hasil inovasi Badan Litbang. Salah satunya Impari 32 tadi yang sudah saya sebutkan di Rohul, itu adalah sesuai dengan preferensi masyarakat di situ ya Pak. Jadi banyak permintaan benih Impari 32. Kemudian untuk mendukung peningkatan IP, kita juga memproduksi benih padi genjah yang berumur genjah, yaitu Pajajaran dan Cakrabuana. Tapi itu sudah produksi tahun lalu dan sudah didistribusi ke beberapa daerah. Salah satunya ditanam di sini tadi adalah varietas Pajajaran. Untuk tahun ini kita belum produksi lagi karena sudah barusan diproduksi tahun lalu. Kemudian ada juga kita memproduksi benih padi Impari Nutrizing. Itu sangat diminati juga di Bengkalis. Di Bengkalis ya. Banyak permintaan petani untuk Impari Nutrizing ini karena menurut petani produktivitasnya tinggi dan tahan juga untuk hama penyakit ya. Biasanya. Baik Ibu Rara, jadi luar biasa. Dan ini apa yang diharapkan oleh Pak Gub tadi, bahwa kan target beliau kan 2024 itu kan Riau harus 50% kan kebutuhan pangan bisa terpenuhi. Kira-kira ini kabupaten bagaimana nih untuk meningkatkan, menggenjot apa yang dibilang oleh Pak Gubernur tadi itu? Optimis ya. Kalau kita sudah seia sekata, apa yang tak bisa kalau saya. Itu ya. Yang penting kuncinya kita seia sekata. Insya Allah. Kalau bisa ya. Kalau kita kan masih di bawah ini kan, dan kita masih mendatangkan dari luar kan. Tapi aneh juga Bu, beras-beras kita juga di sini banyak seperti yang kualitas bagus kan, kayak di Rohil, mungkin di Pulau Lawan, mungkin di Siak juga. Tapi panen orang ini dibawa keluar, di luar nanti dibikin kemas yang warna ini juga tantangan juga itu. Jangan sampai nanti kita cukup meningkat sebetulnya tapi untuk orang. Ini bagaimana Bu, pandang Ibu Rara ini? Harusnya sampai pasca panennya juga harus di sini ya Pak ya? Di kabupaten setempat, misalnya produksinya di Pelalawan, harapannya ada di situ ada RMU, ada pengolahan beras premium, ada pengemasan di Pelalawan. Kalau BPTP insya Allah siap mendampingi itu. Jangan sampai lepas keluar. Jadi nama. Jadi lembu dapat apa nama istilah itu? Susu lembu. Ada lembu istilah itu. Iya. Jadi akhirnya 6 orang jadinya. Hasil daerah kita kan? Kalau Pelalawan Pak Wan, kita sudah kerjasama dengan BUMD. Jadi BUMD Pelalawan itu sudah mengambil hasil petani yang ada. Nah, kemudian dipasarkan
dan Bupati kita mewajibkan seluruh pegawai mulai dari pegawai PT sampai pegawai negeri wajib mengonsumsi beras Pelalawan sendiri ya. Jadi ini sudah luar biasa. Kemudian yang akan melakukan pada pekerjaan perusahaan. Insya Allah kalau soal hilirnya Pelalawan insya Allah sudah siap ya, kerjasama dengan BUMD. Ya. Tuas kata. Ya, Pak Tisman, apa kira-kira Rohul Pak untuk pemasarannya? Alhamdulillah sekarang kita dari kelompok tani yang mungkin ada di Ramasamo, kita udah mengisi pondok-pondok pesantren, Pak. Oh, pondok pesantren ya? Ya, itu dari beras Rohul sendiri, karena itu kebutuhannya harian, Pak. Nah, karena di asrama, itu udah berjalan, hasil survei kita dari kelompok di pertandingan Ramasamo kemarin itu, Pak, pemasarannya. Memudahkan ke pondok-pondok pesantren yang ada di Rokan Hulu. Nah, itu, Pak. Artinya kebutuhan untuk pesantren udah dipenuhi semua ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin terakhir Ibu Lara, apa yang harus dipesankan kepada para petani kita yang ada di Riau ini, terutama bagaimana kerjasama antara badan BPTP ini dengan kabupaten kota dalam rangka meningkat tadi itu kualitas bibit tadi itu, silakan. Ya, Bapak, untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas hasil itu perlu perbaikan komponen teknologi. Jadi kalau kami BPTP Riau sebagai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau itu siap mendampingi teknologi, baik mulai dari varietas unggulnya, kemudian teknologi budidaya hingga pasca panen dan pengolahan, seperti itu, Pak. Dan untuk produksi benih padi yang sudah kita hasilkan juga, dan setiap tahun rata-rata BPTP memproduksi benih, tetapi memang kapasitasnya tidak besar. Jadi, tapi kita hasil itu kita distribusikan ke masyarakat atau petani atau yang membutuhkan untuk pengembangannya, seperti itu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baiklah cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikian tadi kami berbicara dan memperbincangkan bagaimana ke depan untuk meningkatkan tanaman pangan di Provinsi Riau sebagaimana harapan Pak Gubernur kita, dan tadi sudah ada terobosan-terobosan upaya-upaya dilakukan dalam inovasi ya dalam meningkatkan bibit ini, terutama menggalakkan bibit gogo di Riau ini. Ini mudah karena ini tanaman masyarakat yang sudah biasa sejak dulu lagi adanya tanaman-tanaman ladang dan di mana masyarakat menanam padi kan ya. Dan ini tinggal lagi mengemasnya dan meningkatkan mutu dan kualitas bibit itu. Insya Allah kita akan ketemu nanti bagaimana bibit gogo diakui oleh Departemen Pertanian di Jakarta. Insya Allah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.